PPT deh. PPT nanti tuh sama ininya. Eh, ya boleh boleh. Itu dulu. Sebelum sebelum bedanya dulu mungkin diceritakan dulu sama Balkis ini dia gimana Teh, papernya? SST di? Satu. Oh itu dia bentar, itu dia ngambil titik-titik gitu sampel? Ngambil berapa sampel? Kan satu global tuh kan, SST-nya global, terus itu yang titik-titik itu apa maksudnya? Itu titik apa? Apa itu? Nggak tahu malah nih saya. Coba ke atas dulu coba sebentar. Mmm, oke. Ya udah ini sementara global ya. Tapi kan nanti kita perlu ngecek kan, maksudnya dia merespon mungkin apa ya, kayak malah ngecek respon yang paling besar itu ketika perubahan SST di mana, mungkin bisa ke arah sana. Jadi SST di mana yang mempengaruhi si batasan sel Hadley itu paling kalau ini berubah maka, eee, Hadley itu banyak berubah gitu. Nah itu lebih dominan SST di bagian mana, mungkin bisa ke arah sana. Oke yang ini gimana coba dilanjut paper-nya? Bentar, itu NHHC, Northern Hemisphere Hadley Cell, terus yang, itu kan Southern Hemisphere Hadley Cell. Itu bagaimana mendefinisikan Northern Hemisphere Hadley Cell dan Southern Hemisphere Hadley Cell-nya? Kamu tahu kan Hadley itu ada 2 sel kan? Masih ingat nggak Hadley, tentang sel Hadley? Sel Hadley itu ada berapa sel?
Iya, kan ada 2. Nah, updraft-nya itu ada di area dekat ekuator. Kemudian yang satu adalah sel Hadley yang bergerak menuju ke kutub utara, itu di BBU, kemudian sel Hadley yang bergerak ke kutub selatan di BBS. Tapi dia itu kan ber eee, dia tidak tetap kan lokasinya, tapi dia itu berfluktuasi terhadap musim, di mana nanti pusatnya updraft sel Hadley-nya itu bergerak mengikuti belahan bumi yang mengalami musim panas. Jadi kalau ada belahan bumi yang mengalami musim panas, maka nanti Hadley-nya akan bergeser ke sana pusatnya, jadi lebih ke utara. Nah, makanya dia membedakan menjadi 2 kan, ada Northern Hemisphere Hadley cell, ada Southern Hemisphere Hadley cell. Coba ke bawah. Sebentar. Oke. Coba kamu cek lagi sel Hadley. Nah, ini perlu diketahui gimana dia mendefinisikan Northern dan Southern Hemisphere Hadley cell. Apakah dia pakai Eulerian mean atau yang lain? Cara mendefinisikannya gimana itu? Mmm, apa sih itu judul papernya? Oh, oke, dia nggak pakai data ya, dia pakai simulasi ya? Dia bukan data, jadi dia eksperimental. Mhm, iya dia eksperimen. Pertama pertama ya, kan ada banyak metode ya, bagus ya, untuk menentukan di mana sih posisi sel Hadley itu secara klimatologi. Ada namanya metode Eulerian mean. Nah,
kamu bisa gunakan itu sebagai, acuan awal gitu ya untuk menentukan seasonal Hadley cell. Pertama itu dulu. Satu, kamu Balkis cari tahu satu, metode Eulerian Mean untuk menentukan secara klimatologi, seasonal cell Hadley itu ada di mana. Misalkan nanti dibagi menjadi 4 ya, DJF, MAM, JJASON. Nah, dari 4 musim ini kamu ditentukan klimatologinya itu lokasi Hadley cell-nya itu ada di mana. Pertama itu dulu, menggunakan metode Eulerian Mean. Nah, baru dari situ nanti, kalau udah tahu klimatologinya di sini, di satu lokasi gitu kan dia bergeser ya terhadap musiman. Eee, atau pertama ini dulu deh, sebelum ini kemana-mana, pertama kamu buat dulu tinjauan pustaka yang isinya adalah judulnya gini, pertama, variabilitas Hadley cell, itu satu judul untuk subbab di tinjauan pustaka. Itu ya. Nah, metode yang pertama adalah menentukan klimatologi musiman Hadley, sel Hadley global. Jadi nanti kamu akan ketemu struktur sel Hadley meridional tiap musim. Nah, pertama cari dua metode itu dulu aja. Nah, periodenya kapan rencananya? Kayaknya karena mau lihat SST jadi 30 tahun atau 20 tahun gitu, Bu. 20 tahun kurang karena mau lihat perubahan kan. Kalau mau udah pakai data era 5 sekarang dari 19 84. 84 enggak, 1940 sekian gitu, era 5 tuh. Jadi dari itu sampai data terbaru, sampai 2024 gitu, 1940 sekian sampai 2024. Nah itu kamu cari klimatologi musimannya dulu menggunakan metode Eulerian Mean. Itu paling ya. Soalnya kalau yang paper yang kamu jadikan acuan ini adalah simulasi. Jadi dia mensimulasikan model untuk lihat bagaimana respon Hadley cell ketika ada pemanasan global. Pemanasan global nanti dilihat dari SST-nya. SST-nya diubah, lalu gimana responnya. Jadi bukan dari data, bukan data historis. Berarti kayaknya yang ini Mungkin alurnya bisa, tapi kalau metodenya enggak karena dia simulasi model. Maksudnya alur beberapa bagian mungkin bisa diambil di sini bahwa ternyata dari eksperimen ini sel Hadley itu sensitif terhadap perubahan SST gitu. Bisa jadikan latar belakang. kalau kalau metode sepertinya dari yang paper ini, Bu. Soalnya dia di sini ngejelasin kalau batas sel Hadley itu ditentukannya oleh banyak metode gitu. Ini Nah, oke. Nah, ini bisa kamu cari pertama tadi kan kamu cari dulu bagaimana variabilitas musiman sel Hadley. Kemudian yang kedua kalau dari sisi metode, cari metode untuk menentukan karena kalau kita plot biasa itu nggak akan keluar struktur Hadley cell. Harus menggunakan metode tertentu termasuk juga kita menentukan senternya
pusatnya Hadley cell itu di mana, itu ada metodenya khusus. Entah Eulerian mean atau metode yang lain gitu. Ya. Itu kamu cari itu dulu sih, sebenarnya bagaimana kita menemukan struktur sel Hadley itu. Metodenya. Ini di paper ini juga nentuin gimana perubahan sel Hadley-nya, metodenya dia dijabarin banyak banget ini. Nah, itu bisa kira-kira yang visible kamu gunakan yang mana. Terus cari data yang diperlukan apa. Karena ada yang pakai angin bukan. Hadley itu angin meridional dan omega kan, vertical velocity kan dari situ. Yang diplot itu omega sama angin V, bukan angin. Oh, berarti nantinya saya pakai metodenya cukup satu aja ya, Bu? Kan yang utamanya mau cari bagaimana respon dia terhadap SST kan. Kamu judulnya apa sih yang diajukan? Iya, kayak gitu, Bu. Nah, yang kamu harapkan kan lokal Hadley cell kan, bukan global. Nah, tapi pertama olah dulu global, terus terlihat bahwa kenapa kamu jadi alasan sama kamu ngambil lokal di situ karena misalkan variabilitas Hadley cell di daerah ini tuh paling besar gitu. Nah, itu harus cari referensinya. Misalkan variabilitas itu maksudnya dia sensitif terhadap ada perubahan sedikit, maka ternyata dari seluruh lingkar bumi head laser itu yang paling banyak berubah itu adalah di head laser yang di Pasifik gitu. Contohnya seperti itu. Itu dulu paling ya. Sementara nanti kalau ada update lagi bisa. Kamu bisa cek sih kira-kira yang visible mana gitu dan yang umum dipakai, yang bisa kamu pakai yang mana tadi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu, tadi yang bagian tinjauan pustaka variabilitas Hadley itu suruh cari menentukan klimatologi musiman sel Hadley ya, Bu? Itu di metode. Jadi Oh, tahapan awal itu sebelum kamu cari apakah dia melebar atau apakah dia menyempit, gitu, apakah dia bergerak ke polar atau kemana. Nah, di tahap awal itu kita cari dulu klimatological Hadley cell-nya, gitu. Hadley cell global, terus kamu kan rencananya kemarin lokal Hadley cell. Nah, itu juga dicari. Dua bagian itu. Kita global dulu, di 4 musim itu bagaimana, apakah dia bergeser-geser gitu. Terus habis itu baru yang lokalnya gimana variabilitasnya. berarti itu di bagian bab metode ya, Bu? Atau tinjauan Ya, pustaka? Oh, itu di metode. Terus yang tinjauan pustaka itu kamu harus mendalami dulu bagian head lasernya variabilitas musiman head laser. Jadi nggak sekedar head laser adalah yang kayak gitu kan teori dasar kan itu kan ini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu bukan teori dasar tapi lebih ke yaitu tadi head laser didefinisikan seperti ini. Sudah ada definisi di situ tapi lebih ke arah ternyata dia berfluktuasi secara musiman mengikuti siklus tahunan matahari dan sebagainya. Terus nanti masuk ke lokal head laser juga ada tinjauan pustakanya di situ. Jadi kamu bikin nyicil dulu tinjauan pustaka yang itu. baik, Bu. Ada lagi? Sejauh ini cukup dulu, Bu. Oke. Mau ganti Adrian? Silakan. Oke. Sebelumnya saya izin Ibu untuk tidak on kamera karena kamera dari laptop saya rusak, jadi saya belum beli extern kameranya gitu. Iya, nggak Mungkin saya apa-apa. mau izin saya screen apa namanya? Saya belum buat PPT-nya sih Bu, cuman saya udah nulis kasar gitu di Word. Boleh silakan. Bentar.
Apakah terlihat Ibu? Iya. 3 itu yang utama ya? Iya Bu? Iya, silakan dilanjut. Oke. Nah, di sini nih saya mengangkat judul terkait perubahan dinamika hasil HD regional terhadap variabilitas ENSO di wilayah Indonesia. Yang menjadi latar belakang tuh Sebentar. Judulnya kayaknya di wilayah benua maritim Indonesia gitu. baik Bu. Sebentar ya. Sebentar. Ini gimana sih? Sebentar. Perubahan dinamika hasil HD regional. Regionalnya itu adalah di wilayah benua maritim Indonesia ya? Iya Bu. Oh. Perubahan regional di kayaknya wilayah benua maritim itu dinaikkan. Terus yang terakhir itu variabilitas. Yang paling terakhir itu malah yang variabilitas ENSO-nya. Kayaknya gitu deh. Kalau yang seolah-olah terhadap variabilitas ENSO di wilayah benua maritim Indonesia seolah kayak gitu. Disebabkan dia mengatakan di wilayah benua. Ya. Saya mau nanya lagi sih Bu, sebenarnya kan saya juga tuh ada ngangkat sedikit terkait terkait pola curah hujan sama si pola dari MSF atau indeks Hadley ini. Nah, itu sebaiknya ditaruh juga di judul atau enggak ya Bu ya? Sebenarnya kemarin saya bingung di situ juga waktu saya baca TA saya sendiri. Sebenarnya kan nanti kita utamanya itu kan mau lihat dinamikanya kan di benua maritim. Nah, implikasinya apa? Implikasinya nanti di akhir itu nyambung ke hujan. Kalau ada perubahan dinamika itu, apakah nanti nyambung ke variabilitas hujan? Tapi di judul nggak disebut nggak apa-apa, tapi lebih ke arah implikasi terhadap perubahan ini apa gitu. Di dalamnya ada itu nggak apa-apa, tapi nggak perlu disebut di judul. Sementara ya, nanti kalau ternyata menarik bisa dimasukkan di judul. Ya. Nah, untuk latar belakang saya sendiri itu saya sebenarnya karena ngelihat dari variabilitas kayak sel Hadley itu kan kayak kurang dimension gitu, khususnya untuk judul TA gitu Bu di mana di ITERA, karena belum ada gitu kan, jadi saya tertarik angkat sel Hadley ini. Terus ya juga sebenarnya saya juga kesulitan gitu Bu nyari referensi terkait TA sel Hadley ini, karena memang baru saya sama Balkis gitu, kalau saya lihat dari repository di perpus ITERA tuh nggak ada gitu yang angkat. Terus juga saya nyari-nyari di kampus lain tuh susah juga gitu, kayak di yang relevan sama prodi kita gitu ya Bu, kayak meteorologi, sama di PB juga meteorologi terapan itu kayak nggak ada gitu, susah. Tapi kalau paper bahasa Inggris banyak deh sebenarnya. Banyak Bu, cuman Iya. saya baru nemu sedikit sih Bu, itu juga yang bahas-bahas ENSO gitu. Mungkin lanjut ke ini aja sih Bu, saya bingung terkait metode. Entar, sebelum ke sana itu mungkin bisa diceritakan referensi dulu deh, dasar Oke, referensinya. mungkin ini sih Bu referensi yang saya pakai, yang pernah saya kirim juga. Itu dia ngelihat, pertama tuh ngelihat dulu kayak mana si pola si sel Hadley-nya ini secara global gitu. Seperti yang dijelaskan sama Balki sebelumnya itu kan karena ada dua sel Hadley, tapi di sini dia pakai 6 pattern gitu Bu. Jadi ada 3 pasang, ada 3 zona, ada 3 pasang, ada 6 zona dibuat jadi 3 pasang gitu. Ada satu, dua, tiga, 1 sama 2, 3 sama 4, 5 sama 6 Sebentar, gitu. saya belum muncul. Yang muncul masih metode penelitian. Oh iya Bu, maaf.
Sudah terlihat, Bu? Sudah. Nah, pertama dia pakai datanya tuh dari RSST gitu, Bu. Sama ERA5 buat lihat dari SST juga sama si nilai MSF-nya dari ERA5 gitu. Nah, terus dia tuh pertama ngeliat secara MSF apa? mass stream function. Oh, ya Iya, oke. mass stream function benar. Oh. Jadi kayak indeks dari sel Hadley gitu sih, Bu, setahu saya. Bener gak, Bu? Ini nanti lebih ngelihat bagaimana redistribusi massa secara meridional gitu ya, ketika Hadley cell bukan. Jadi gini kan, kalau positif, sebentar saya lupa. Stream function itu dia mau melihat bagaimana distribusi massa, apakah mengikuti pola untuk menentukan pola Hadley-nya ini. Kalau positif dia ke mana? Ke utara atau ke selatan kayak gitu. Dan ini nanti pasti atas bawah kan ya? Atau atau di satu level? Atau total? Ini dia ada plot vertikal itu dia dari 1000 sampai 100. Cuman kalau yang apa namanya? Yang spasial ini saya kurang tahu sih, Bu. Saya belum baca lebih apa dia satu. Ini kan ada biru merah kan? Yang biru apa? Yang merah apa? Yang biru ini dia apa tadi ya? Itu kayak nandain nilainya itu negatif gitu, Bu. Sedangkan kalau yang apa? Yang merah tuh dia nilainya positif gitu, Bu. Kayak lagi pergeserannya gitu, Bu. Menentukannya pakai MSF ya. MSF-nya dihitung dari apa? Nah, MSF itu dihitung dari angin zonal, angin meridional, kecepatan vertikal, sama geopotensial divergence, Bu. Zonal, meridional, sama geopotensial. Iya. Kalau dia positif berarti kemana, negatif kemana? Kalau anomali, ini anomali. Klimatologinya yang mana? Klimatologinya ini, Bu, bawahnya ada. Oh itu ya, sirkulasi globalnya ya. Hmm. Yang tengah ya? Iya, Bu. Ini secara vertikal tapi. Yang tengah, kalau yang negatif berarti ke selatan, yang positif ke utara kan? Terus yang biru itu berarti itu yang Ferrel kan, yang biru. Yang merah biru di tengah itu yang Hadley. Nah, menentukan pola ini gimana? Pakai MSF juga. Ya, menentukan sirkulasi globalnya ini. Iya, Bu, pakai MSF. Sebentar, coba di zoom captionnya. Ini kan musiman. Oke, ini udah dibagi musiman. Horizontal distribution original with Enso. Dia di Enso, kejadian Enso dibagi-bagi ya. Iya, kayaknya dia fokus pas di kejadian Enso doang gitu sih, Bu. Berarti Adrian bisa satu cari klimatologinya ketika Enso netral sih. Jadi bikin yang tengah itu musiman, tapi ketika tahun-tahun ketika Enso netral dijadikan sebagai periode baseline atau kontrol. Ya gitu. Paling itu nanti terus kemudian kalau mau lihat misal ketika Enso-nya positif, maka nanti gimana gitu.
klimatologinya gimana juga, ENSO negatif klimatologinya gimana juga. Nah, kemudian kita kan punya masing-masing kondisi klimatologi ketika ENSO netral, ENSO positif, ENSO negatif kan. Nah, ENSO positif negatifnya nanti kamu tentukan berdasarkan kategori yang mana. Apakah kategori yang di atas 0,5 atau di bawah 0,5. Pakainya nanti Oceanic Nino Index aja untuk indeksnya. Terus setelah itu nanti dibandingkan sih di awal-awal gitu, dibandingkan apakah ada secara visual gitu ya, dibandingkan apakah ada perbedaan pola ketika tiga kondisi ENSO tersebut, ENSO netral, ENSO positif, dan ENSO negatif itu terhadap klimatologi musiman sel head ray. Paling itu dulu sih. Nanti baru kalau yang dia setelah dapat perubahan itu dia lihat apa lagi? Lanjut kalau dari TA saya dia lanjut ke visual perubahan mana sih ini udah langsung ke ini Bu, ngelihat perubahan dari MSF ini implikasinya ke curah hujan itu gimana gitu. Sebelum ke sana kayaknya lihat ke sirkulasi dulu sih. Jadi apakah ada perubahan Kehubungan. sirkulasi? Oh, oke. Bisa ke hujan dulu. Nah, dari hujan baru kita cari apakah ada perubahan sirkulasi. Gitu sih. Jadi misalnya oke ternyata memang pada periode ini tuh ada perubahan hujan gitu ya, misal anomali hujan. Lalu dilihat anomali hujannya di daerah mana aja, terus dilihat apakah ada perubahan pola sirkulasinya ketika sirkulasi meridionalnya ya, terutama ketika kejadian anomali-anomali tertentu tersebut. Ketika kejadian kalau hujannya anomalinya makin positif gitu atau makin negatif, nah itu kira-kira nanti kita cari disebabkan oleh apa. Itu sih nyambung ke sananya. Bisa ke arah itu dulu atau bisa ke sirkulasi dulu baru hujannya. Tapi yang pertama sih yang pertama itu tadi sih dilihat dulu klimatologi kan. Klimatologi masing-masing ketika fase-fase ENSO tadi. Kalau yang di sini ada dia mengaruh ke hujan juga. Dibahas mengaruh ke hujan juga nggak? Ada Bu. Dia nggak cuma hujan sih Bu, cuman dia nggak dibahas secara spesifik gitu sih Bu. Kayak ngelihat kalau dari segi angin gimana, dari SST gimana, dari latent heat dan angin 10 M gimana gitu Bu. Angin permukaannya. Ya. Oke, paling itu dulu sama mulai disusun lagi. Tadi draftnya udah sampai mana? Untuk draft sendiri berarti nanti ada beberapa yang saya ubah terkait tujuan ini ya Bu ya, karena Entar memang tujuannya tadi apa dulu? Tadi coba. ya sebenarnya sama. Kalau dari belum saya belum sendiri pindah. yang pertama itu ya Bu bentar. Maaf. Saya terlihat Bu? Oh ya, oke ya benar ya. Yang pertama udah tepat kan. Pertama. Tadi 3 fase kan. Lanina netral. Oke. Iya. Tapi oh ini nanti hasilnya peta MSF ya. Kemudian nomor 2 nomor 2 ini gimana ya? Sirkulasi kayak nggak nyambung gitu yang kayaknya masuk dengan sirkulasi itu sih tadi.
Lebih mau lihat perubahan sirkulasinya sih. Jadi kan ketika ENSO ini dilihat dulu apakah ada perubahan headway. Nah, nanti perubahan headway-nya kalau ada kan terus dicek sirkulasinya gimana kan, perubahan pola sirkulasi. Nah, ini perlu dicari tahu untuk melihat perubahan pola sirkulasi ini pakai apa? Apakah pakai vektor angin, kemudian konvergensi divergensi gitu. Mungkin bisa pakai konvergensi divergensi, terus bisa pakai belum hujan tapi ke namanya vertically integrated moisture transport. Jadi kita tahu kalau no hujan dulu, bener, hujan dulu. Tadi kan sirkulasi, hujan dulu kan, hujannya gimana. Terus habis itu dilihat sirkulasinya. Sirkulasi itu bisa dicek pakai VIMT, Vertically Integrated Moisture Transport, untuk melihat misal ketika La Nina itu ada penambahan hujan di area tertentu kan. Nah, itu kita bisa mengetahui hujan itu sumber moisture atau kelembabannya itu dari mana. Itu pakai namanya Vertically Integrated Moisture Transport. Gitu. Jadi yang nomor Itu 2 itu ke suatu sirkulasi metode kan. apa ya, Bu ya? Yang VIMT, ya itu metode. VIMT itu pakai relative humidity dan angin. Nomor 2 nanti kan tetap yang sirkulasi. Nomor 2 tetap sirkulasi tapi jangan yang SST kan. Iya, Bu. Baru nomor 3 implikasinya apa ke benua maritim Indonesia. Terus implikasinya terhadap hujan atau apa. Terus nanti dicari sumber kelembabannya itu dari mana gitu kalau ada anomali hujan. Atau kalau ternyata kering, itu kita bisa melihat juga kelembaban daerah situ pergi kemana, sehingga kenapa di daerah situ kering gitu. Kalau kering, oh iya, Bu. Jadi kalau dia basah, dia kan pasti ada sumbernya kan. Nah, dia datang dari mana? Kalau kering, bisa jadi ada yang nggak menuju ke situ atau ada yang dari situ pergi ke tempat lain. Jadi menuju kemana gitu. Ya, makanya dilihat pergerakan vertically integrated moisture transportnya gimana. Ya, bisa bergeser kemana juga itu. Izin bertanya, Bu. Untuk tahun yang saya gunakan berarti saya fokuskan selama 30 tahun. Mungkin yang pertama ini sih, Bu, kayak ngelihat fase-fase ENSO itu pas di kejadian-kejadian El Nino sama La Nina. Coba dicek sih. Dari selama 30 tahun terakhir itu sampelnya cukup nggak? Jadi kadang 30 tahun terakhir itu misal terlalu banyak La Nina kan, jadi kita nggak punya sampel El Nino yang cukup gitu kan, atau nggak punya sampel netral yang cukup. Ya, kamu cek dulu selama 30 tahun itu cukup nggak gitu sampel yang mewakili 3 fase ENSO ini. Kalau kurang ya tambah agak panjang sedikit gitu. Dicek dulu. Kira-kira untuk sampelnya itu perlu berapa ya, Bu ya? Ya setidaknya kalau 30 tahun kan sepertiganya kan. Ekspektasi kita sepertiga La Nina, sepertiga El Nino, sepertiga netral gitu. Atau ya misal nanti ada cuma, kalau netral cuma 1 gitu kan nggak representatif kan, padahal kita mau bikin klimatologi. Ya setidaknya ada 5 kejadian gitu, ada 5 event netral, 5 event El Nino, 5 event La Nina misalnya. Minimal gitu kalau bisa dapat 5 periode masing-masing. Lebih nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan kurang dari 5 gitu. Ya itu angka 5 nggak mendasar juga sih, cuma coba dicek aja sih untuk menunjukkan sekian persennya. Nanti kamu bisa bilang ada sekian persen kejadian La Nina, sekian persen kejadian El Nino, dan sekian persen kejadian kondisi netral.
Kemudian regional headless cell-nya tadi lone lab-nya di mana? Untuk regional itu saya pengennya sekitar mungkin 20 sampai 20 sih Bu paling, biar nggak terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi nggak ya Bu ya? Maksudnya enggak, regional Atau minus headless cell 10? itu ekspektasi Minus saya 10 sih Bu kalau di adalah TA saya. mana? 10 apa? Enggak, di situ tuh coba yang tadi kan regionalnya itu Minus didefinisikan 10. per wilayah kan. Ada per wilayah benua maritim, ada per wilayah Pasifik. Nah, regionalnya itu yang mana? Apakah semua regional kamu bagi menjadi beberapa area regional atau tadi ada khusus regional di benua maritim saja karena kamu nanti implikasinya kan ke hujan di benua maritim. Nah, ya juga sih. Sepertinya yang untuk khusus benua maritim sama yang di Pasifik sih Bu, karena kan ini menyangkut ENSO ya Bu ya. Oh, berarti ditambah judulnya regional di Mungkin benua maritim dan Pasifik, region Pasifik gitu, bisa ditambah itu. Wilayah benua maritim Indonesia dan Pasifik, region Pasifik. Udah? Ada lagi? Mungkin sambil cicil draftnya ya. Jadi baik, Bu. bikin tuh satu paket gitu, draft, PPT, dan PPT-nya. Jadi nanti biar langsung ada gambaran untuk PPT-nya. Baik, Bu. Anak-anak yang final FLP. Iya, Mbak, aja. Yang FLP itu banyak semuanya pada habis. Oh iya ya, astagfirullah. Untuk nggak ngomong Mbak, astagfirullah. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau dari saya sih mungkin cukup dulu sih Bu. Ya. Mungkin kalau dari Balkis?
Tujuan biologis yang gimana? Yang mana tadi? Bisa di-zoom lagi. Yang ini suratnya jangan ini dalam beberapa dekade terakhir ini di spesifik time-nya kapan? Selama 5 dekade terakhir misalkan, berarti kan 50 tahun gitu kan. Atau kamu bilang periode tahun sekian sampai sekian juga boleh. Jadi spesifik jelas gitu. Ya. Terus, nah nomor 2 ini kayaknya langsung menghubungkan ya. Maksudnya bagaimana hubungan antara sebentar, kayaknya kebalik deh. Kita kan dasarnya itu Hadley dulu kan. Yang pertama itu malah karakteristik musiman Hadley cell dulu. Nomor 1 itu. Terus habis itu kita mau cari apakah ada hubungan kan? Bagaimana bukan apakah ada hubungan, tapi bagaimana hubungan antara perubahan SST, bagaimana hubungan antara SST dengan perubahan ini. Ya, yang pertama itu klimatologinya dulu. Terus yang kedua, kita lihat apakah ada perubahan klimatologi musiman. Nah, yang kedua, apakah ada perubahan? Ada perubahan itu ya pergeseran dari klimatologinya kan gitu. Baru nomor 3 kita cari apa namanya? Bagaimana keterkaitan tadi? Bagaimana keterkaitan SST tadi dengan perubahan si Hadley-nya ini? Sebentar, SST-nya masalahnya adalah kita itu harusnya tahu ada perubahan. Jadi klimatologi Hadley cell, terus bagaimana variabilitas. Nomor 1 tuh variabilitas ya, berarti. Variabilitas Hadley cell dari periode sekian sampai sekian. Balik gitu. Bagaimana variabilitas Hadley cell periode sekian sampai sekian. Nah, variabilitas itu berarti kan ada klimatologi sudah mencakup di dalamnya ada perubahan kan. Berarti nomor 2 itu udah dicakup nomor 1. Nomor 2 itu dihapus. Oke. Terus, nah ketika kamu bilang bagaimana keterkaitan perubahan ini dengan dinamika SST, berarti 2 rumusan kan. Bagaimana hubungan antara perubahan sel Hadley ini dengan dinamika SST di mana? SST-nya di mana? Bagaimana keterkaitan antara variabilitas sel dengan dinamika SST, si surface temperatur di wilayah mana? Wilayah Samudra Pasifik. Nah, oke. Oke, berarti itu tadi. Bagaimana kan nomor 1 kita cari variabilitasnya dulu. Terus yang kedua, kita cari bagaimana hubungan atau keterkaitan si variabilitasnya, itu tadi variabilitas HC terhadap dinamika SST di Samudra Pasifik tropis. Gitu. Sebelum kamu bilang ada ekspansi atau enggak itu nanti hasil kesimpulan dari hasil nomor 1. Nah, jadi belum bilang ada ekspansi, tapi nanti di latar belakang itu harus sudah dituliskan bahwa penelitian ini menyebutkan adanya perubahan lebar, perubahan intensitas, perubahan kekuatan si HC gitu kan misalkan. Terus ada juga paper yang menyebutkan hubungan dengan SST. Ya, jadi nanti dari latar belakang tersebut ternyata kita mau lihat
variabilitasnya gimana selama periode ini, terus bagaimana keterkaitan si perubahan SST tadi terhadap si HC gitu. Terus yang nomor 56 itu apa? Oh ini udah masuk nomor 2 kan? Ini. Terus hubungan spasial antara distribusi ini udah dijawab di nomor 2 juga. Nah, untuk menjawab nomor 2 tadi dengan cara macam-macam kan, termasuk untuk lihat korelasi spasialnya, hubungan spasialnya. Berarti 2 rumusan masalah itu udah cukup. Karena nanti dijawab dengan beberapa metode. Oke. Kalau tidak ada, mungkin bisa diakhiri ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti bisa segera dicicil ya untuk draftnya dan juga sekaligus nanti kalau bikin draft sekaligus bikin PPT-nya. Biar kalau lihat progresnya lebih gampang. Kalau tidak ada lagi saya akhiri ya. Terima kasih ya Adrian dan Balkis. Nanti kabarin saja kalau sudah ada progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live ya. Waalaikumsalam. Ya, Semangat Bu. Baik Bu. Susah banget ya Kis ya. Kita ini udah berarti ini kita disuruh ini nih buat semhas anjir ya enggak sih? Hasil enggak sih ini? Apa Nah, betul. Duh, gue takut banget sama vertikal ini anjir, trauma metropis. Aman, tapi ada yang ngulang kok. Cuman gue gak tahu, lupa yang ngulang siapa. Bareng aja, Cok. Bareng aja lah. Mau Bu Vivi kapan ya? Baru 1 ini. Mau semprot? Yaudah. Februari lah, mau gak mau anjir, gak mau gue lama-lama, sumpah aja. Ini susah, Cok. Oke.